warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Tapi sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas sampai di Al-Khabar, ya, jabatan Arafah yang kedua setelah mubtada, yaitu khabar. Poin yang pertama adalah al-khabaru huwa ma yukmilu makna mubtada'i. Khabar adalah sesuatu yang menyempurnakan makna mubtada. Maksudnya adalah ai huwa al-juz'u alladhi yantazimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun mufidatun. Artinya bahwasanya khabar itu adalah bagian yang bersama-sama dengan mubtada membentuk jumlah mufidah. Jadi komponen jumlah mufidah salah satu polanya adalah mubtada khabar. Ini satu rangkaian, satu pasangan yang nggak mungkin bisa dipisahkan. Ada mubtada, ada khabar, ada khabar, ada mubtada, dan dua-duanya membentuk jumlah mufidah. Mislu contohnya al-mudarrisu hadirun, pengajar itu hadir, ya, hadirun inilah khabarnya, mudarris yang mubtada'nya yang dijelaskan. Ala khabarun marfu'un bidhammah. Al-ainani mubsirotani, dua mata itu mubsirotani, alat penglihatan atau bisa melihat. Mubsirotani adalah khabar marfu' bil alif li'annahu musannan. Kemudian al-falahuna mujiduna, para petani itu bersungguh-sungguh. Ya, mujidun itu khabar marfu' dengan waw karena adalah jamak mudzakkar salim. Al-muhandisatu mahiratun, ya, insinyur itu mahir. Mahir ini khabar mubtada marfu' dengan dhammah karena dia jamak muannats salim. Baik, ini poin pertama, ya. Jadi khabar adalah yang menyempurnakan makna mubtada. Poin yang kedua, al-khabaru yutabiqu al-mubtada'a fil adadi wa fil nau'i, ya. Jadi khabar itu bersesuaian atau mengikuti mubtada yang pertama dalam jumlah, yang kedua adalah nau'nya. Jumlah itu dalam artian ifrad, tasniyah atau dua ataukah jamak, dan dia mengikuti mubtada dalam hal nau'nya, mudzakkar atau muannas. Contohnya al-mudarrisu hadirun, mudarris laki-laki itu hadir. Al-mudarrisani hadironi, dua pengajar laki-laki itu hadir. Al-mudarrisu wa talibu hadironi, mudarris dan pengajar dan muridnya dua-duanya hadir. Jadi hadironi ini dua, ya, karena yang disebutkan mubtada'nya di sini al-mudarris wa talib. Al-mudarrisatani hadirotani, ini kalau seandainya dua muannas, ini juga dua muannas. Al-mudarrisuna hadiruna, dua laki-laki, banyak laki-laki, banyak laki-laki. Al-mudarrisatu hadiratun, perempuan banyak, ini juga perempuan banyak. Wa idza kana al-mubtada'u jam'an li ghairi aqil, kalau seandainya mubtada'nya itu jamak bukan berakal, contohnya manazil, ya, jibal, sayarat, asjar, jaza ayyakuna al-khabaru mufradan muannasan au jam'an muannasan. Jadi kalau mubtada'nya itu jamak ghairu aqil, maka khabarnya boleh mufrad muannas ataukah jamak muannas. Contohnya al-jibalu aliyatun au aliyatun, gunung-gunung itu tinggi, ini boleh diungkapkan dengan mufrad muannas, ya, ataukah jamak muannas, aliyatun, ya. As-sayyaratu musri'atun,
mobil itu cepat, atau musri'atun dengan dibentuk jamak muannats salim. Dua-duanya boleh dalam hal ini. Tapi ini poin kedua. Berikutnya poin ketiga adalah jenis khobar ya. Al-khobaru salah satu anwa'in. Khobar itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah isim dhohir, baik itu mu'rab maupun mabni. Wal khobaru alladhi yaqa'u isman dhohiran mu'raban yakunu adatan nakiratan. Biasanya khobar yang berupa isim dhohir mu'rab itu nakirah. Wal ismu adh-dhahir al-mu'rab nau'an, ya, jadi isim dhohir yang mu'rab itu ada 2, ada isim jamid dan juga ada isim mustaq. Wal ismu al-jamid itu huwa ma la yu'khad min lafzihi fi'lun bimaknahu. Jadi isim jamid, jadi tadi ada 2 isim dhohir yang mu'rab itu ada 2 macam ya. Bisa berupa isim jamid, ada juga isim mustaq. Ini nanti pembahasannya insyaallah akan ada di bagian kedua dari kitab ini, yaitu Qawaitus Sharfi. Di sini hanya disinggung sedikit ya. Jadi isim jamid itu adalah isim yang tidak diambil darinya fi'il yang semakna. Kalau isim mustaq itu adalah yang diambil darinya fi'il yang semakna. Karena memang mustaq itu pecahan ya, pecahan, dia pasti akan memuat huruf-huruf yang ada pada fi'il. Sedangkan jamid ini tidak ya, contohnya asadun, singa, nggak ada fi'il yang semakna dari situ. Kemudian sungai, dahan, apel, tufah ya. Kalau mustaq itu diambil dari fi'il, sebagaimana kita sudah belajar dari tasrif ya. Hadirun, hadirun ya, telah hadir, ini dari kata hadoro, yahduru ya, ada fi'il yang semakna. Mubsirun ya, ini juga dari absara. Mahirun, syuja'un, huluun, ahmarun. Nah ini adalah contoh-contoh isim mustaq yang memang diambil dari fi'il dan menunjukkan atas suatu sifat. Wal khabaru alladhi yaqa'u isman dhahiran yakunu adatan isman mushtaqan kama fil amsilati sabiqah. Dan khabar yang berupa isim dhahir biasanya isim mushtaq, sebagaimana dalam contoh-contoh yang sudah disebutkan. Waqad yaqa'u al khabaru isma jinsin ya, bisa jadi khabar itu isim jenis, dan ini sedikitnya. Contohnya tadi isim jenis itu yang isim jamid tadi, anta asadun, engkau itu singa ya, maksudnya bukan menyamakan orang itu dengan singa, tapi maksudnya adalah syuja'un. Nah, diambil maksudnya maknanya sama, itu berani, pemberani seperti singa. Adapun isim yang mabni alladhi yaqa'u khabaran, yang menjadi khabar, yakunu dhamiran au isma isyaratin au isman mausulan. Isim mabni yang sebagai khabar biasanya berupa dhamir atau isim isyarah atau isim mausul. Contohnya adalah ulaika humul muflihun. Ulaiku, mereka itulah, hum, mereka, al muflihun. Jadi hum di sini dhamir mabni fi mahalli raf'in, khabar mubtada. Ulaika alladziina ishtaraw dhalalata bil huda, ya, merekalah yang membeli, menjual kesesatan, menukar kesesatan dengan petunjuk ya. Ulaika ini mubtada'nya, khabarnya adalah isim mausul, ini khabar. Baik, ini jenis pertama ya. Jadi jenis khabar yang pertama yaitu berupa isim dhahir. Nah, jenis yang kedua adalah
jumlah ismiyah ya, jumlah ismiyah ini juga sudah kita pelajari dulu waktu membahas jenis khobar di kitab Al-Muyassar ya. Khobar ghairu mufrad ini ada salah satunya adalah jumlah ismiyah. Afan ya, saya salah baca, ini sibul jumlah ya, sibul jumlah jenis khobar yang kedua yang bisa berupa jar majrur atau dzaraf. Contohnya ada al-amilu fil masna, pekerja itu ada di pabrik. Fil masna'i jarun wa majrurun khabarul mubtada'i, ini adalah mubtada'nya yang di kata yang diterangkan ya. Ini khabarnya. Pekerja itu khabarnya adalah ada di dalam pabrik. Jadi al-hadiqatu amamal manzil, di kebun itu ada di depan rumah. Ini hadiqah itu mubtada, khabarnya adalah amamal manzil. Amamal manzil sibul jumlah min dzarfin wa mudhafun ilaihi khabarul mubtada, sibul jumlah yang berupa dzaraf dan mudhaf ilaih ya, jadi setelah dzaraf itu mudhaf ilaih sebagai khabar mubtada. Kemudian malfudhatun, catatan, qad yasuru tasaul kaifa anna kalimata amama walati taqu khabaran takunu mansubatan bil fathati. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimanakah kata, ingat ya, kalimah itu artinya kata ya, kata amama ya, itu kok yang menjadi khobar kok malah mansub ya. Khobar itu kan harusnya marfu ya, fihina al-asla fil khabari ayakuna marfu'an, harusnya khobar itu kan marfu'. Wa tafsiru dzalika annal khabara yakunu marfu'an idza kana isma jinsin au isma mustaqqan. Ya, ini tadi jawabannya, bahwasanya khobar itu marfu' apabila berupa isim jenis ataukah isim mustaq. Yang pertama tadi ya, isim mu'rab ya, kata tunggal. Kalau dalam bahasa kita di kitab Al-Muyassar kemarin, khobar yang mufrad, khobar yang satu kata saja, itu yang bisa di i'rab dengan rafa. Adapun selain itu khobar ghairu mufrad, maka statusnya tidak bisa di seperti itu kan ya, harus dibentuk sesuai dengan susunannya. Wa amma idza kana al-khabaru shibha jumlatin fa innal ibarata al-mukawwanata min adh-dharfi wal mudhafu min adh-dharfi wal mudhafi ilaihi ay shibha jumlatin takunu khabaron ya, kalau seandainya khabar berupa shibha jumlah, maka ibarah atau ungkapan yang tersusun dari dzaraf dan mudhaf ilaih itulah yang menjadi khabar. Jadi bukan kata amamanya, tapi amamal manzil ya, bukan cuma depannya saja, tetapi satu kesatuan dzaraf plus mudhaf ilaih ya, jadi jangan melihat amamanya saja, tapi satu kesatuan bersama dengan manzil, amamal manzil. Amma dzarfu amama fahuwa mansubun bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu yastaqirru ya. Jadi kalau kita lihat secara analisis individual, analisis kata amama sendiri, kenapa kok dia mansub, itu karena ada fi'il mahdhuf. Fi'il mahdhuf yaitu yastaqirru, istaqarra yastaqirru, ada atau tetap. Atau boleh kainun ya sebetulnya, atau maujudun. Ini cuma penjelasan saja ya. Tapi intinya bahwa ini yang dulu kita sampaikan, bahwa khobar kalau di Muyassar ada dua jenis, mufrad, ghairu mufrad. Yang mufrad itu yang bisa berubah, yang bisa dihukumi dengan mansub. Sedangkan yang berupa syibul jumlah, jar majrur atau dzaraf dan mudhaf ilaih, kemudian jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, maka itu dihukuminya per jumlahnya sebagai khobar, atau sibul jumlahnya sebagai khobar ya. Baik. Kemudian jenis berikutnya, jenis yang ketiga, ini jenis yang ketiga, jenis khobar ya, jenis
khobar. Yang ketiga adalah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Contohnya najahu asasuhu al-amal. Sukses itu pondasinya adalah bekerja. Asasuhu al-amal jumlatun ismiyatun fi mahalli raf'in khobarun. An-najah, kesuksesan itu, inilah yang mubtada'nya yang akan diberikan keterangan atau kata yang diterangkan. Khobarannya mana? Asasuhu al-amal. Inilah khobar, jadi susunan khobar. Asasuhu al-amal jumlatun ismiyah, jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada' dan khobar itu sendiri. Ini juga mubtada' dan khobar kalau kita pecah lagi. Jadi susunan asasuhu al-amal itu khobar. Khobar ini kalau dipecah terdiri dari mubtada' dan khobar asasuhu al-amal. Asyamsu asyraqat, ya, matahari terbit. Asyraqat itu jumlatun fi'liyatun fi mahalli raf'in khobarun. Jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in, ya. Kenapa di sini disebut bukan rafa saja, tapi fi mahalli raf'in? Karena jumlah tidak bisa dihukumi dengan rafa, tidak bisa dihukumi dengan mansub atau majrur, ya, tapi fi mahalli, menempati posisi rafa. Karena hukum asalnya kan khobar tadi marfu', ya, tapi itu bisa dihukumi demikian kalau bentuknya mufrad, ya, bisa isim mustaq atau isim jamid tadi, isim jenis. Tapi dalam posisi ghairu mufrad disebutnya fi mahalli raf'in. Wa sayati syarhu al-faqrah jim bitafsili inda dirasati jumlati wa makaniha minal i'rab fil babi rabi. Insyaallah akan datang penjelasannya di faqrah jim secara detail ketika membahas jumlah dan i'rabnya di bab yang keempat. Nah, itu tadi 3 jenis khobar, ya. Apa tadi? Isim jamid, isim mustaq, kemudian sibul jumlah, jar majrur atau dhorof dan mudhof ilaih, dan yang ketiga adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Baik, sekarang kita lanjut ke poin keempat mengenai khobar. La yushtaratu ayyatiya al-khobaru mubasyaratan ba'dal mubtada'i. Tidak dipersyaratkan, artinya enggak harus, ya, tidak harus khobar itu datang secara langsung setelah mubtada. Tapi qad yafsiluha fasil, qad yafsiluhuma fasil, bisa jadi diselang oleh suatu penyelang. Au aktsaru, ataukah lebih dari satu penyelang. Jadi aktsaru, ingat sim tafdil ala wasni af'al, ya. Jadi tidak ditanwin karena dia isim yang sharif. Jadi tidak mesti harus terletak secara langsung setelah mubtada. Tapi yang penting nanti intinya bahwasanya dia adalah al-juz al-mutamim li faedah. Khobar itu akan menyempurnakan faedah jumlah tersebut, ya. Misal contohnya. Nah, ini nanti kalau seandainya kita bingung, jumlahnya panjang, mubtada'nya di depan, khobarnya ternyata di belakang. Yang penting kita harus bisa nyari mana sih yang merupakan informasi pokok dari mubtada. Keterangan pokok mubtada'nya itu apa? Itulah yang menjadi khobar. Contohnya di sini al-islahu az-zira'i mufidun. Islah itu perbaikan, zira'i pertanian, ya, mungkin revolusi pertanian, mufidun itu bermanfaat. Nah, di sini al-islahu mubtada marfu dengan dhamma, az-zira'i adalah na'at. Jadi islah perbaikan atau
inovasi, mungkin inovasi di dalam apa namanya, pertanian. Bab pertanian itu mufidun, bermanfaat. Mufidun ini khobar karena dia yang menjadi informasi utama dari al-islah, sedangkan ziroi cuma naat saja. Walau qulna al-islahu az-ziroi, kalau seandainya kita katakan al-islahu ziroi, inovasi pertanian, terus kita diam saja, wasakatna, lalu kita diam, lakan al-makna naqison, maka jadilah makna dari jumlah itu naqis ya, cuman ada mubtada sama sifat saja, khobarnya nggak ada. Dan tidak akan sempurna kecuali dengan mendatangkan khobar, yaitu mufid ya. Contoh yang lain, sautul bulbuli jamilun, ya, suaranya bulbul itu jamil. Saut itu mubtada marfu dengan dhammah, bulbul itu mudhof ilaih, jamil adalah khobar ya. Jadi suara ini mubtada, khobarnya mana? Ini jamil, yaitu indah. Baik. Poin yang kelima, yajuzu taqdimul khobari ala mubtada'i, boleh mengedepankan khobar dari mubtada. Ingat di sini yang dibahas di poin 5 adalah boleh, yang artinya bisa saja terjadi sebaliknya ya. Boleh khobar ditaruh di depan mubtada, artinya dalam kondisi-kondisi ini khobar boleh juga terletak setelah mubtada. Boleh dibalik susunannya, mubtada khobar, boleh dibalik khobar dan mubtada. Yang pertama, idza urida i'ta'u sadarat li maknal khobar ya. Jadi boleh seperti itu apabila kita mau menekankan makna khobar ya, menekankan makna khobar. Contohnya mamnu'un at-tadkhin, mamnu'un terlarang. Apa yang terlarang? At-tadkhinu, merokok ya. Jadi mamnu itu khobar muqaddam marfu' bi dhammah ya. Ini khobar. Jadi kan jumlah aslinya merokok itu terlarang ya. Merokok itu dilarang. Merokok dilarang. Ini harusnya jadi mubtada, ini khobar ya. Gak mungkin dibalik, dilarang itu merokok, bukan. Tapi mubtadanya yang kata yang diterangkan adalah merokok, informasinya atau khobarnya adalah dia itu dilarang. Ini mubtada, ini khobar. Tapi kalau kita ingin menekankan makna khobarnya, boleh dibalik statusnya. Yang aslinya at-tadkhinu mamnu'un ya, merokok itu dilarang, boleh kita katakan demikian kalau kita ingin menekankan makna khobar, mamnu'un at-tadkhin. Dan ini lebih sering yang kalau dilarang merokok memang ya seperti ini, mamnu'un at-tadkhin. Taib yang B, apabila idza sabaqa al-mubtada'a wal khabara harfu nafyin au istifhamin au kana al-khabaru wasfan. Apabila sebelum mubtada khobar itu ada huruf nafi atau huruf istifham dan khobarnya itu sifat. Contohnya aqaimun anta, aqaimun anta, apakah engkau berdiri. Di sini sebelum mubtada khobar ada huruf nafi, apakah. Kemudian khobarnya itu sifat ya, qaim. Ini boleh. Kalau misalkan dibalik juga boleh, anta qaim, apakah engkau berdiri. Dibalik juga boleh, aqaimun anta juga boleh ya. Yang ketiga, idza kana al-khabaru syibha jumlatin wal mubtada'u ma'rifatan, apabila khobarnya itu syibul jumlah jar majrur dan mubtada'nya ma'rifah. Ini dulu yang kita bahas di pelajaran muyasar, bahwasanya ketika khobarnya itu syibul jumlah ya, itu biasanya mubtada'nya diakhirkan. Contohnya fita'ani as-salamatu, dalam
hati-hati, pelan-pelan. Assalamatu selamat. Selamat itu ada di yang assalamah, keselamatan itu ada pada hati-hati atau pelan-pelan. Fita'ani jar majrur khabar muqaddam. Assalamatu mubtada'un muakhar. Insyaallah jelas ya. Amamal qadhi qailul haqqi, di depan hakim ada qailul haqqi, penyuara kebenaran. Amamal qadhi dhorof khabar muqaddam, ini khabar muqaddamnya. Mubtada'nya kan qail ya, qail inilah mubtada' muakhar, sedangkan al-haq adalah mudhaf ilaih. Tapi insyaallah sudah jelas ya, ini yang kita pelajari di Muyasar. Tapi poin berikutnya, poin ke-6, yajibu taqdimul khabari alal mubtada'i. Sekarang kita bahas kondisi di mana khabar itu wajib. Yajibu taqdimu al khabari alal mubtada'i. Yang pertama, idza kana al khabaru syibha jumlatin wal mubtada'u nakiratan ghairu mausufin wala mudhafun ya. Jadi apabila khabarnya itu berupa syibh jumlah ya, jar majrur atau dhorof, sementara mubtada'nya nakirah dan bukan disifati atau bukan sebagai mudhaf. Contohnya fi baitina rajulun. Nah, ini mubtada'nya adalah nakirah, dia bukan dalam posisi mudhaf, tidak pula disifati. Sementara khabarnya jar majrur, maka dalam kondisi ini wajib dikedepankan khabarnya. Fi baitina jarun wa majrurun khabarun muqaddamun. Sementara rajulnya adalah mubtada'un muakharun marfu'un bidomati. Contoh berikutnya, indi dinarun, aku memiliki dinar. Indi syibhu jumlah khabar muqaddam, dinarnya mubtada' muakhar marfu' dengan dhammah. Nah, ini ada inda plus huruf ya, ini syibhu jumlah, kemudian mubtada'nya isim nakirah, bukan disifati dan bukan sebagai mudhaf. Dalam kondisi ini yang pertama dia wajib dikedepankan. Tapi kondisi yang kedua, idza kana khabaru minal alfati allati laha satarat ka asma'il istifham. Apabila khabarnya itu termasuk lafaz yang memang harus ditekankan ya. Semisal isim istifham, contohnya adalah mata al-imtihan, kapan ujiannya. Isim istifham ini yang jadi penekanan kapan gitu, kapan ujiannya itu kapan sih gitu. Ujiannya ini mubtada, ini adalah khobar. Kalau kata tanya ini yang jadi khobar. Imtihan mubtada'nya. Jadi dalam kondisi ini karena kita memang mau menekankan kapannya, karena untuk pertanyaan, maka dikedepankan. Kemudian idza tasala al-mubtada'u bi dhamirin ya'udu 'ala ba'dil khabar. Apabila mubtada'nya itu bersambung dengan dhamir yang kembali pada khabar. Ya, contohnya lisalami taba'atuhu. Nah, di sini ada dhamir hu yang kembali ke assalam. Ini poin yang ketiga. Jadi ada 3 kondisi tadi ya, sudah kita bahas. Kemudian berikutnya adalah poin yang ke-7 ya. Qad yata'addadu al-khabar. Khabar itu boleh jadi lebih dari 1. Contohnya ar-rumanu khuluun hamidun. Jadi delima itu manis dan asam gitu. Jadi khobarnya 2, khuluun dan hamidun. Khuluun khobar yang pertama marfu' dengan dhammah, dan hamid adalah khobarun sanin. Ya, ini sanin marfu'un bi dhammah.
Yuhdhafu al-khabaru fi ba'di mawadhi sayati syarhuha fi makaniha. Dan khabar itu dalam kondisi tertentu dihilangkan dan akan datang penjelasannya pada tempatnya. Contohnya adalah idza kana al-mubtada'u ba'da laula, apabila mubtada'nya itu setelah laula, seandainya. Di sini dicatatkan laula atau bibu ma syafa al-marid, seandainya tidak ada tabib, dokter, si sakit tidak akan sembuh. Ini kalimatnya fi syai' ya. Ya sebetulnya makna laula itu kalau misalkan kalau tidak ada si fulan, ini enggak terjadi demikian. Kalau maksudnya dia cuman menyampaikan sebab tanpa ada meyakini bahwasanya sebab tersebut itu berjalan sendiri tanpa iradah dari Allah Subhanahu wa taala, itu enggak boleh. Yang boleh dia mengatakan demikian dengan tetap meyakini. Kalau tidak meyakini dalam rangka melepaskan diri bahwa sebab itu bisa berdiri sendiri, bisa mempengaruhi sendiri tanpa ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu salah. Itu syirik bahkan. Tentu saja yang terbaik adalah alhamdulillah ya Allah yang memberikan kesembuhan. Kemudian idza kana al-mubtada'u sharihan fil qasam, apabila mubtada'nya itu sharih untuk qasam. La amruka inal hayata kafahun. Ini sebetulnya ini juga lafadz qasam yang biasa digunakan orang Arab ya. Baik, ini beberapa tempat yang insyaallah nanti akan dijelaskan secara lebih detail ya. Kemudian idza diatofkan pada khobar dengan wawu yang menunjukkan musahabah, kebersamaan. Contohnya kullu jundiyin wasilahuhu, setiap tentara dan senjatanya. Di dalam kondisi ini khobarnya dihilangkan ya. Takdirnya setiap tentara dan senjatanya itu muqtarinan, itu selalu bersama. Baik ya. Demikian pembahasan mengenai khobar. Insyaallah di video berikutnya akan kita bahas mengenai isim kana. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.